Shalom untuk kita semua. Kakak sangat senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik kakak. Nah, dalam topik video ini yang sudah keberapa ya, kita akan sama-sama membahas tokoh. Karena ada request, kita akan membahas tokoh. Nah, semoga tokoh Alkitab yang akan kita bahas ini akan menolong kita untuk semakin memahami Alkitab dan rindu untuk belajar tokoh-tokoh yang lain. Nah, kita akan memulai. Mari ambil Alkitabnya bersama-sama dengan kakak dan kita akan sama-sama bahas. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami sungguh serahkan video ini biar Tuhan yang tolong agar menjadi berkat bagi siapapun ya Allah. Ulurkan tangan-Mu, kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mana Alkitabnya? Ayo kita sama-sama akan belajar Alkitab, kita akan belajar tokoh. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat terkenal, yaitu Paulus. Oke. Nah, kalau adik-adik punya request tokoh yang lain, silakan chat kakak agar kita bahas tokoh yang lain. Soalnya masih banyak yang bagus yang lainnya, seperti Musa, Abraham, Yakub, Yusuf, banyak sekali. Oke. Nah, kita akan saat ini bahas tentang tokoh Paulus. Paulus ini sangat terkenal, sangat besar peranannya di dalam pekabaran Injil. Nah, saat ini kita akan mulai membahas. Bersama-sama dengan kakak, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 3. Mari baca bersama-sama dengan kakak. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 3. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar dia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Oke, jadi ini adalah kisahnya ketika ada sebuah kerusuhan, Paulus ditangkap dan dia mengambil waktu untuk membela diri. Inilah kalimatnya di awal untuk menceritakan siapa dia. Nah, jadi di dalam pembahasan kita saat ini, kita akan membagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah siapa Paulus. Yang kedua adalah bagaimana dia bertobat. Dan yang ketiga adalah Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Apa yang Tuhan pakai yang ada di tangan kita. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke. Jadi yang pertama kita akan membahas siapa itu Paulus. Dari nats yang kita baca tadi di Kisah 22 itu ayat 1 sampai 3. Nah, yang pertama bisa kita lihat teman-teman. Di ayat 2 kakak baca sekali lagi. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi hal yang pertama kita lihat adalah di ayat 2. Paulus berbicara kepada para pendengarnya yang sedang berkerumun itu, dia berbicara dengan bahasa Ibrani. Teman-teman, pada waktu itu, orang-orang Israel sudah tidak terlalu banyak yang bisa dengan fasih berbahasa Ibrani. Yesus dan para murid pada masa itu menggunakan bahasa Aramaik. Oke, Aramaik bukan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani adalah bahasa Israel pada masa itu dan sangat dipakai sebelum masa pembuangan. Tetapi setelah masa pembuangan, teman-teman, bahasa Ibrani itu sudah mulai terlupakan, diganti dengan bahasa Aramaik. Aramaik bisa kita bilang adalah sebagai bahasa Ibrani modern. Nah, begitulah istilahnya. Nah, tetapi di sini Paulus dengan sengaja menggunakan bahasa Ibrani. Apa maksudnya? Kenapa Paulus menggunakan bahasa Ibrani? Adalah untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang Yahudi asli. Oke. Bahasa yang dipakai langsung membuat pendengarnya tenang. Coba lihat ya kalimat ayat 2. Nah, ketika ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ketika orang-orang itu mendengarkan Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani, tenanglah mereka. Oh, berarti Paulus ini adalah bagian dari kami. Begitu ya teman-teman. Karena
Itu membuat mereka jadi mengerti bahwa Paulus adalah orang Yahudi. Silsilah kebangsaan sangat penting bagi orang Israel. Oke, itu kita lihat data-datanya siapa Paulus. Dia langsung berbicara bahwa dia berbicara dalam bahasa Ibrani, dia adalah orang Yahudi asli. Mari kita lihat lagi berikutnya apa yang diterangkan oleh Paulus tentang dirinya. Lihat di ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Oke, di sini ada disebutkan ada tempat lahirnya, dia dibesarkan di mana dan dididik oleh Gamaliel. Nah, teman-teman perlu tahu, Gamaliel adalah ahli Taurat yang sangat terkenal pada masa itu. Dia masih hidup pada masa itu. Gamaliel ini adalah cucu seorang rabi yang namanya Rabi Hillel, yang sangat terkenal, tetapi dia hidup pada masa sebelum Tuhan Yesus. Nah, Gamaliel ini adalah cucunya Hillel. Nah, Rabi Hillel adalah rabi yang sangat kesohor. Ada dua rabi yang sangat kesohor pada masa itu, Rabi Hillel dan Rabi Shammai. Nah, jadi Gamaliel ini adalah cucunya Rabi Hillel. Oke, nah teman-teman, kenapa Paulus perlu menjelaskan bahwa dia dididik dengan sangat teliti oleh Gamaliel? Agar pendengarnya tahu bahwa Paulus paham betul Taurat. Dia paham betul kitab para nabi. Dia paham betul sejarah. Nah, perjanjian lama itu disebut Tanak. Jadi, Paulus sengaja menyampaikan itu agar pendengarnya tidak salah sangka dan mengenal identitasnya. Jadi dia adalah seorang Yahudi asli, dia berpendidikan, dididik dengan sangat teliti oleh Gamaliel, dia sangat paham Tauratnya, sangat paham Alkitab perjanjian lama. Oke, jadi itu yang bisa kita lihat dari siapa Paulus. Oke, nanti teman-teman juga bisa silahkan cari sendiri, silahkan googling, akan bisa melihat dengan lebih lengkap. Karena waktu kita terbatas, kakak hanya singkat saja. Yang kedua hal yang penting tentang Paulus adalah bagaimana Paulus ini bertobat. Bagaimana dia seorang ahli Taurat tetapi menjadi pengikut Kristus. Nah, ini sangat penting teman-teman. Mari kita buka Kisah Para Rasul 9. Oke, mari kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai kelima. Kakak harap adik-adik ikut membaca bersama-sama dengan kakak agar mengikuti ceritanya. Ini cerita yang sangat menarik teman-teman. Oke, kakak akan baca Kisah 9 ayat 1 sampai 5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, oke, karena yang nulis ini Lukas ya, jadi katakan jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nanti silahkan baca cerita selanjutnya. Kakak hentikan sampai ayat 5 saja. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa Paulus, di sini ada namanya Saulus. Saulus adalah nama Yahudinya, nama bahasa Ibraninya. Tapi Paulus adalah nama bahasa Latinnya karena dia adalah warga negara Roma. Oke. Jadi Saul adalah nama raja pertama Israel. Jadi Saulus ini adalah namanya di bahasa Ibrani. Oke. Jadi orangnya sama. Nah, teman-teman, menurut Paulus, ajaran Yesus itu sesat dan melawan firman Tuhan, melawan Tanak, melawan Taurat. Nah, sehingga dia berambisi untuk membawa orang-orang pengikut Yesus Kristus ini dari mana-mana dibawa ke Yerusalem untuk dihukum. Bagi dia itulah baktinya kepada Allah Yahweh. Nah, bisa kita lihat contohnya di
Kisah Para Rasul 8, contohnya Kisah Para Rasul 8 ayat 1 saja. Mari kita lihat ya. Nah, lihat di ayat di atas adalah Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60, tapi kakak mau lihat di bawahnya Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Coba lihat ya. Di sini kita baca bersama-sama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Karena di perikop di atasnya diceritakan Stefanus adalah pengikut Tuhan Yesus dan dia mati dirajam. Jubahnya diletakkan di kaki seorang muda bernama Saulus atau Paulus. Jadi ambisi Paulus adalah untuk membawa orang-orang pengikut Yesus, apalagi khususnya orang Yahudi, dari semua daerah Yerusalem dan sekitarnya untuk dibawa ke Yerusalem dan dihukum. Oke, nah kemudian lihat Kisah Para Rasul 26 ayat 10 dan 11. Lihat ya. Oke, kakak akan baca bersama dengan adik-adik. Kisah Rasul 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, kota asing yang tempat dia hendak mengejar orang Yahudi ini adalah Damsyik. Nah, Damsyik adalah kota merdeka di dekat Syria, sehingga orang-orang Kristen lari ke sana. Nah, sehingga Paulus perlu membawa surat kuasa ke Damsyik itu untuk bisa membawa orang-orang pengikut Yesus. Waktu itu belum ada Kristen ya. Jadi teman-teman, tidak ada kata Kristen di Alkitab. Oke, jadi jangan dicari, memang tidak ada. Jadi waktu itu mereka belum disebut Kristen. Oke, pengikut Yesus ini. Nah, setelah dia mendapat surat kuasa itu, dia mengejar orang-orang pengikut Yesus ini sampai ke Damsyik. Nah, perjalanan ke Damsyik dari Yerusalem itu sekitar 6 sampai 7 hari. Nah, di tengah siang bolong, kalau kita perhatikan dari tadi natsnya, di Kisah Para Rasul 9, mari kita lihat lagi Kisah Rasul pasal 9, ayat yang keempat. Oke. Lihat ya, di ayat 3, Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Memancar dari langit dan mengelilingi dia. Nah, kemudian dikatakan bahwa, coba lihat, ada cahaya yang sangat besar yang membuat dia buta. Membuat matanya, dia tidak bisa lagi melihat. Oke. Paulus berdiri, tapi dia menemukan dirinya sudah buta, dia harus dituntun. Dia harus dituntun oleh orang-orang yang mengikuti dia, mungkin anak buahnya. Anak-anak buahnya membawa dia ke kota Damsyik. Dia tidak makan, dia tidak minum selama 3 hari. Teman-teman perhatikan, seorang yang gagah perkasa, yang dengan ambisi membunuh, dengan kemarahan yang meluap-luap, pada saat itu menjadi pesakitan, lemah, tidak bisa melihat, terduduk, butuh pertolongan. Dia berdoa dan berpuasa. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Paulus pada waktu itu? Kakak yakin sekali yang dipikirkannya adalah Taurat yang dia tahu. Dia ahli Taurat, teman-teman. Itu yang terus bergumul dalam pikirannya. Tapi dia berubah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam penglihatannya. Ya. Jadi Yesus menunjukkan diri kepadanya dalam penglihatan cahaya yang sangat terang, yang menyilaukan matanya. Paulus berubah. Oke. Nah, gimana kisah selanjutnya? Silakan teman-teman baca seterusnya. Habiskan aja Kisah Para Rasul itu semuanya sampai teman-teman menemukan apa yang terjadi dengan dia berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga. Karena memang waktu kita singkat ya. Bagian yang ketiga, judulnya adalah Tuhan memakai apa? Apa yang Tuhan pakai pada kita? Apa yang ada di tangan kita? Nah, teman-teman, Paulus menjadi tokoh yang sangat kuat di dalam penyebaran Injil ke seluruh dunia
yang dapat dijangkau pada waktu itu. Baik dengan kapal laut, dengan jalan kaki, dengan perahu. Dia adalah tokoh yang sangat besar peranannya. Paulus menjadi tokoh yang peranannya sangat besar, menjangkau bangsa yang bukan Yahudi. Apa contoh bangsa yang bukan Yahudi, adik-adikku? Kita, saya, teman-teman semua. Indonesia bukan Yahudi. Kita adalah buah dari pelayanan Paulus. Jadi kita lihat, bisa bedakan, para murid itu, Petrus dan kawan-kawan, mereka fokusnya kepada bangsa Yahudi. Tetapi Paulus, dia mendapatkan panggilan dari Tuhan itu untuk fokusnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Contohnya adalah Indonesia, saya dan teman-teman semua. Oke? Allah memakai Paulus sangat efektif karena pemahamannya akan Taurat yang sangat dalam. Dia belajar, dia memahami dengan sungguh-sungguh, dan dia ilmu itu Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan memakai kepintaran dan pemahaman Paulus akan perjanjian lama. Karena dia adalah seorang Farisi. Dia anak didik Gamaliel, ada seorang guru yang sangat besar, ahli Taurat yang sangat disegani. Paulus melakukan midrash. Midrash adalah pola tafsir perjanjian baru dengan kacamata perjanjian lama. Dan itu sangat terkenal, teman-teman. Itu adalah pola midrash. Praktek iman dari ajaran-ajaran Yesus dituangkan oleh Paulus dalam surat-surat penggembalaannya, sehingga gereja tahu bagaimana cara mempraktekkan iman itu. Jadi surat-surat penggembalaan yang ada di perjanjian baru, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu adalah tulisan surat penggembalaan Paulus. Disitulah gereja belajar bagaimana mengaplikasikan keempat Injil yang ditulis oleh penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi diaplikasikan di dalam bergereja. Itulah surat penggembalaan Paulus. Sehingga kitab PB itu jadi saling melengkapi. Teman-teman, surat penggembalaan ini sangat penting karena kalau tidak mungkin gereja bingung bagaimana mengaplikasikan firman atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan para murid. Teman-teman, kesimpulannya ada 3 hal. Yang pertama, Paulus seorang penganiaya yang memberontak, yang melawan Yesus Kristus, karena bagi dia, Yesus itu membawa ajaran bidat atau sesat. Tetapi Paulus tunduk. Akhirnya dia tunduk, dia tidak lagi melawan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga poin yang pertama adalah, adakah kita saat ini adalah orang yang berontak? Adakah kita adalah orang yang begitu keras hatinya dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Sudah berkali-kali Allah berbicara melalui firman-Nya, melalui PKK, melalui teman satu rumah, melalui orang tua. Adakah hati yang berontak yang kita miliki saat ini? So, kakak berharap untuk adik-adik yang memiliki hati seperti itu, berdoalah. Seperti Paulus yang tunduk, yang tidak berontak lagi kepada Tuhan Yesus. Dia memilih jalan hidupnya untuk tidak lagi lari dari firman. Yang kedua, Paulus berjumpa dengan Yesus melalui sebuah penglihatan supranatural. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah adik-adik sudah bertemu Tuhan Yesus? Sudah berjumpa? Kakak bukan sedang berbicara tentang penglihatan supranatural. Tiba-tiba dalam mimpi bertemu Tuhan Yesus, dalam mimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sangat bersyukur kalau ada di antara adik-adik. Tapi maksud kakak adalah tidak semua mendapat karunia itu. Jadi mungkin secara umum tidak terlalu banyak yang memiliki karunia itu. Alhamdulillah kalau punya. Tetapi kalau tidak adalah, apakah adik-adik sudah bertemu dengan Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab? Apa yang kita lakukan di dalam kelompok kecil? Kita berharap kelompok kecil adalah kelompok kecil sederhana yang sedang kita kerjakan adalah wadah bagi adik-adik semua untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang terus-menerus, perjumpaan yang berkali-kali dengan Tuhan Yesus, itu akan membuat hidup kita berubah. Sama seperti Paulus. Oke, Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa lagi membantah. Dia tidak bisa berkata, yang lain silakan berkata, oke, aku sudah bertemu. Jadi kakak berharap adik-adikku, bertemulah dengan Tuhan Yesus, bacalah Alkitabmu, lihatlah dia di buku sederhana itu. Oke.
Nah, yang ketiga, kepintaran Paulus dalam perjanjian lama menjadi alat Allah untuk menyebarkan kabar baik itu menjadi sangat-sangat luas karena dia pintar sekali. Teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu kebanyakan adalah nelayan. Oke, mungkin yang paling cukup cerdas adalah Matius karena dia pemungut cukai. Oke, tapi rata-rata yang lain itu adalah nelayan. Tetapi Paulus adalah dia sangat berpendidikan. Tidak semua orang Israel adalah Farisi, teman-teman. Itu golongan eksklusif. Tetapi Paulus dia adalah Farisi, dialah ahli Taurat. Nah, apa yang ada di tangan Paulus Tuhan pakai. Dia adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi, dan itulah Tuhan pakai sehingga dia bisa menjelaskan Taurat dan menjelaskannya sesuai dengan firman atau kita baca dengan perjanjian baru. Itu Tuhan pakai. Sehingga menjadi pertanyaan kakak adalah, apa yang kamu punya saat ini? Bangkitlah, Tuhan akan memakainya. Apa itu? Misalnya bakat musik. Apakah engkau punya bakat musik? Bisakah engkau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Oke, coba lihat, kembangkan bakat musikmu. Yang kedua, apakah engkau ahli dalam ilmu pengetahuan tertentu? Ahli fisika, matematika, bahasa Inggris, pakailah itu untuk jadi berkat kepada orang lain. Datanglah dengan identitasmu sebagai seorang Kristen. Karena engkau punya keahlian dan berkomunikasilah, bergaullah dengan banyak orang. Tuhan akan pakai keahlian itu. Yang ketiga, adakah keahlian bahasa? Adakah keahlian sejarah? Adakah keahlian program komputer? Pakailah itu. Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus menggunakan Paulus begitu efektif dengan menggunakan ilmunya. Nah, sehingga saya berkata begini, persembahkanlah ilmumu kepada Tuhan dan Dia akan menggunakannya untuk menyebarkan berita baik itu kepada banyak orang. Oke, sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Ini nats penutup kita. 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau dia harus hidup, kalau Paulus harus hidup di dunia ini, berarti itu adalah maksudnya dia harus hidup bekerja, menghasilkan buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. So, ketika Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan kuliah, berarti hidup kita harus menghasilkan buah. Gunakanlah apa yang ada di tanganmu, apa yang Tuhan sedang titip saat ini. Kembangkanlah itu. Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih adik-adikku, biarlah video ini boleh menggugah semangat kita, menggugah semangat masa muda kita, bahwa kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, silakan baca terus kisah para rasul untuk mengetahui Paulus dan komplitlah temukan ceritanya. Silakan googling juga kalau mau cepat, mau lari kesimpulannya. Kakak sarankan ambil dari Sarapan Pagi Biblika. Itu sangat menolong. Tulis saja paulus.sarapanpagibiblika. Adik-adik akan mendapatkan banyak hal cerita yang sangat komplit tentang Paulus. Terima kasih untuk semuanya. Kakak sangat bersyukur untuk pertemuan ini. Mari berdoa bersama dengan kakak. Terima kasih Tuhan, tokoh yang sangat besar ini sudah selesai kami bahas. Biarlah Tuhan yang mendorong kami untuk belajar dengan serius. Berkati adik-adik hamba ya Allah. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.